Karena posisi Yono agak jauh, sepenglihatannya Pak Rahmat ini cuma mengepalkan tangan kanannya itu di atas pusar Tante Miska. Entah menyedot atau meniup dengan suara agak keras. Dan gak berselang lama nih, di genggaman tangan kanan Pak Rahmat ini terlihat banyak paku yang mencuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam, tempat untuk bercerita kisah di luar nalar manusia. Apa kabar kalian semua? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini, gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita-cerita horor. Nah, buat kalian nih yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya nih, asupan horor kalian juga akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini ada treat horor dari Kaskus yang ditulis oleh akun Sinsin2806. Asli ya, menurut gua cerita ini gila banget. Kisah ini dialami oleh tantenya Yono yang kita sebut aja namanya Tante Miska. Tante Miska ini harus ngerasain penderitaan selama 13 tahun karena santet. Beliau udah berobat ke banyak orang pintar sampai ke ustadz yang cukup terkenal nih. Tapi belum bisa sembuh juga dan akhirnya beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Kalian wajib banget nih simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Kisah ini dialami oleh tantenya Yono yang bernama Tante Miska. Jadi Tante Miska adalah anak dari adik kakeknya Yono. Beliau mulai tinggal di Sumatera sekitar tahun 1980-an karena mengikuti program pemerintah saat itu, yaitu transmigrasi. Banyak keluarga Yono yang berpindah dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Salah satunya adalah Tante Miska ini. Awal Tante Miska berpindah ke Pulau Seberang. Dari pemerintah dia mendapatkan rumah kecil, lahan, serta beberapa bibit tumbuhan untuk dibudidayakan di lahan itu. Saat itu kondisi di Sumatera sepanjang mata memandang, cumalah hutan belantara. Tanaman seperti singkong, ubi, ganyong, dan umbi-umbian lainnya itu nggak pernah bisa sampai panen. Lantaran babi-babi hutan di sana sangat liar. Semua tanaman selalu habis dicuri hewan tersebut. 3 tahun awal kehidupan Tante Miska di Sumatera cukup memprihatinkan. Untuk makan aja tuh sulit banget. Tapi berkat kegigihannya menanam kopi dan sawit, dalam jangka waktu 15 tahun, Tante Miska dan suaminya udah menjadi salah satu pengusaha kopi dan sawit yang sukses di Sumatera. Mereka udah mempunyai lahan sawit dan kopi berhektar-hektar dan juga bisa membangun rumah mewah bertingkat. Bisa dibilang sukses banget lah, beda sama keluarganya Yono yang kondisinya pas-pasan di Pulau Jawa. Tapi kesuksesan itu nggak ngebuat mereka sombong. Jadi setiap tahun ketika mereka pulang ke Jawa, mereka tetap santun bersilaturahmi dengan keluarga lainnya. Singkat cerita, di tahun 2005, awal mulanya Tante Miska ini ngerasain gejala batuk yang ngeluarin bercak darah dan dahaknya pun kadang berdarah juga. Beliau juga ngerasa dadanya ini nyeri sampai berat badannya pun akhirnya menurun karena penyakit itu. Akhirnya Tante Miska memutuskan untuk berobat ke RSUD yang ada di Kota Lampung. Setelah diperiksa, ternyata Tante Miska mengidap TBC.
Beliau harus rajin mengkonsumsi obat awal selama kurang lebih 6 bulanan. Tante Miska selalu rutin meminum obat anjuran dokter sampai bulan kedua. Tapi beliau ngerasa belum ada perubahan yang signifikan pada dirinya. Jadi pengobatan TBC ini emang butuh proses lama untuk bisa benar-benar sembuh. Karena Tante Miska mulai bosan dengan pengobatan dokter yang terkesan lambat, akhirnya beliau dan suaminya mulai mencari-cari informasi orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Menimbang dari beberapa opsi yang disarankan oleh para tetangga di Sumatera, akhirnya suami Tante Miska memutuskan untuk pergi berobat ke dukun. Sebut aja namanya Pak Bimo. Jarak dari rumah Tante Miska ke rumah Pak Bimo ini lumayan jauh, sekitar 55 km. Pak Bimo ini merupakan dukun yang sangat terkenal di daerah tersebut. Banyak yang bilang kalau Pak Bimo ini bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan penyakit yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan halus atau makhluk halus ya. Singkat cerita, Tante Miska dan suaminya pergilah ke rumah Pak Bimo. Sesampainya di sana, mereka cukup kaget nih karena rumah Pak Bimo ini ternyata serem banget. Jadi begitu masuk ke dalam rumahnya nih, udah tercium bau amis dan bau apek. Dan yang lebih menyeramkan lagi, di dalam rumahnya itu ada sebuah pohon besar nih yang hidup. Dan di bawah pohon itu udah banyak piring-piring sesajen. Mulai dari daging ayam utuh, kopi, buah, kemenyan, bahkan ada buntalan-buntalan kain yang berwarna putih. Di dinding rumahnya pun itu ada banyak keris yang dipajang. Untungnya Pak Bimo menyambut ramah kedatangan Tante Miska dan suaminya itu. Mereka pun mulai ngobrol dan menceritakan maksud kedatangannya itu, yaitu untuk melakukan pengobatan TBC. Nggak berselang lama, Pak Bimo meminta izin untuk mengambil air di belakang. Cukup lama nih, sekitar setengah jam, Pak Bimo baru balik lagi dan ngasih air putih berukuran 1,5 liter. Pak Bimo ini kemudian menyuruh Tante Miska untuk meminumnya di rumah sebelum dan sesudah bangun tidur. Setelah itu mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Tante Miska langsung meminum setengah gelas air pemberian Pak Bimo tadi. Setelah itu, perutnya ini kerasa panas. Tapi suaminya menganggap mungkin itu cuma efek dari pembasmian penyakitnya aja. Tante Miska pun coba untuk berpikir positif. Mungkin perutnya lagi penyesuaian aja sama air itu. Malam harinya nih, Tante Miska kembali meminum air tersebut. Anehnya perutnya malah kerasa lebih perih, gatal dan semakin panas. Malam itu, Tante Miska muntah-muntah sampai kondisi tubuhnya itu terkulai lemas. Kepalanya itu kerasa pusing dan bahkan kakinya ini udah mulai sulit untuk digerakkan. Karena takut, suaminya Tante Miska pun menelpon Pak Bimo dan menceritakan kondisi istrinya itu. Pak Bimo menyuruh mereka untuk balik lagi ke rumahnya untuk pengobatan selanjutnya. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung bergegas ke rumah Pak Bimo. Setelah sampai, Pak Bimo langsung membuka obrolan serius. Saya akan berbicara jujur tanpa menutup-nutupi apapun. Pertama kali kalian kesini, saya melihat perut dan dada Bu Miska ini menghitam. Ini pasti ada yang bikin-bikin. Makanya ketika meminum air dari saya efeknya jadi begini. Badan ibu menolak. Kalau nggak segera diambil tindakan, Bu Miska akan dimakan dari dalam. Kalau kalian percaya ke saya akan coba obati sampai sembuh. Suami Tante Miska yang sama sekali nggak ngerti sama perihal mistis, akhirnya menyerahkan kesembuhan istrinya ke Pak Bimo. Hari itu Pak Bimo menyarankan mereka untuk menginap, agar pengobatan bisa dilakukan malam itu juga. Banyak persyaratan yang harus dilengkapi untuk ritual seperti bunga 7 rupa, kelapa hijau, bunga kantil, dan lain-lainnya. Akhirnya Pak Bimo memberikan opsi untuk membeli bunga persediaan dengan harga 11 juta. Karena bunga tersebut sangat langka. Pak Bimo pun mendapatkan bunga tersebut dari teman satu perguruannya di Jawa. Ketika beduk maghrib terdengar,
Tiba-tiba Tante Miska ini jingkrak-jingkrakan lah kayak orang yang kesurupan. Dia terus memukul-mukul nih perutnya dan bagian dadanya. Padahal sebelumnya kondisi Tante Miska ini udah lemah banget. Buat berdiri aja tuh harus dipapah. Yang awalnya suaminya Tante Miska ragu antara mau beli bunga tersebut atau mencarinya sendiri. Karena panik, akhirnya ritual pengobatan harus tetap dilakukan malam itu juga. Dan suami Tante Miska mengeluarkan uang 14 juta lebih untuk sekali pengobatan. Singkat cerita, ritual pun selesai dan keesokan harinya mereka pulang ke rumahnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Tante Miska udah gak ngerasain keluhan apapun di tubuhnya. Mereka ngerasa bersyukur banget dan ngerasa pengobatan dengan Pak Bimo ini berhasil. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Sampai di suatu pagi menjelang subuh, suami Tante Miska ini terbangun karena kaget dengan suara teriakan anaknya. Dan ada suara benda yang berjatuhan nih dari arah dapur. Beliau pun langsung berlari ke arah dapur. Ternyata di sana Tante Miska lagi ngamuk-ngamuk nih. Ndi bisone. Suara itu bukan kayak suara Tante Miska. Dan matanya ini dalam keadaan terpejam. Karena amukan dan suara teriakan Tante Miska, banyak tetangga ini akhirnya berdatangan ke rumahnya untuk membantu memegangi tubuh Tante Miska yang terus mengamuk. Karena di lingkungan sana nggak ada ustadz ataupun orang pintar. Jadi nggak ada yang bisa mengusir makhluk yang masuk ke tubuh Tante Miska. Untungnya sekitar jam 9-an amukan Tante Miska udah mulai berkurang dan beliau pun mulai membuka matanya. Setelah sadar, beliau sama sekali nggak inget apapun. Dia cuma ngerasa badannya ini pada sakit semua. Udah 3 hari Tante nggak bisa tidur. Setiap memasuki waktu maghrib dan menjelang subuh, dia tuh selalu ngamuk-ngamuk kayak kerasukan lah. Pihak keluarganya ini bergantian menjaga Tante Miska karena takut kalau mereka tidur, Tante Miska ini bakal ngelakuin hal-hal yang berujung melukai dirinya sendiri. Keluarga akhirnya kewalahan, walaupun mereka udah bergantian, tetap aja tenaga terkuras karena kurang tidur. Suaminya akhirnya memutuskan untuk berobat ke tempat Pak Bimo lagi. Pak Bimo udah menduga hal itu akan terjadi lagi dan pengobatan dilakukan seperti sebelumnya. Tapi kali ini Pak Bimo dibantu sama temannya. Di sana Tante Miska, suaminya dan anaknya ini menginap sehari. Kali ini Pak Bimo meminta bayaran lebih untuk temannya, sekitar 16 jutaan lah. Suaminya pun nurut aja. Singkat cerita nih, sepulang dari rumah Pak Bimo, Tante Miska udah lebih sehat lah tampaknya. Dan itu cuma bertahan beberapa bulan aja. Habis itu kambuh lagi dan dibawa berobat ke Pak Bimo lagi. Pokoknya begitu seterusnya sampai berlangsung selama 8 tahun. Ini tuh gila banget sih. Dan intensitas kambuhnya itu semakin lama semakin sering. Uang yang udah dikeluarkan untuk biaya pengobatan di Pak Bimo udah gak terhitung lagi. Mungkin udah ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran lah. Dan di tahun 2014, suami Mbak Miska ini sadar kalau usahanya udah gak sesukses dulu lagi. Penghasilannya pun udah gak sebanyak dulu. Beberapa lahan sawit udah dijual untuk pengobatan Tante Miska. Tapi kondisinya masih belum ada perubahan yang signifikan. Pokoknya sehabis berobat di Pak Bimo, tubuh Tante Miska ini ngerasain sehatnya itu cuma jangka sebulan atau 2 bulan aja. Akhirnya mereka udah jarang banget nih berobat ke Pak Bimo lagi. Kalau Tante Miska lagi kambuh, sebisa mungkin suami dan anak-anaknya berusaha menanganinya sendiri dengan membacakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Itu pun gak gampang untuk nenangin Tante Miska, tapi mereka terus berusaha. Tepat di bulan Mei tahun 2015, kondisi Tante Miska semakin parah. Beliau udah gak bisa lagi nih berjalan.
Tubuhnya kayak orang yang terkena stroke. Gak bisa berbicara dan bahkan gak pernah tidur. Tapi anehnya nih, kalau lagi kambuh, beliau itu bisa berdiri dan ngamuk-ngamuk. Sehari sebelum Tante Miska gak bisa berjalan, suaminya ini sempat bermimpi. Jadi di mimpinya itu, dia ngelihat Pak Bimo ini mencekik istrinya. Dan sejak saat itu, suaminya mulai mempunyai prasangka buruk. Dengan gejala yang dialami Tante Miska yang mirip orang terkena stroke. Tetangganya menyarankan untuk membawanya ke salah satu rumah sakit di Bukit Tinggi, yaitu rumah sakit spesialis untuk penyakit tersebut. Dan akhirnya beliau pun dirawat di sana selama 1 minggu. Tapi gak ada kemajuan apa-apa dan kondisi beliau masih sama aja. Karena biaya di sana lumayan mahal, akhirnya suaminya memilih untuk membawa Tante Miska ini pulang. Setelah itu kondisi Tante Miska semakin memburuk nih. Badannya udah kurus banget nih, sampai kelihatan tinggal tulangnya aja. Selama setahun berikutnya, kejadian aneh gak cuma terjadi pada Tante Miska aja. Tapi suami dan anaknya juga ikut merasakan berbagai kejadian aneh yang sulit untuk diterima akal sehat. Singkat cerita nih, di bulan Desember tahun 2016, Tante Miska benar-benar udah gak ada harapan untuk hidup. Biasanya kalau setiap diajak berbicara, Tante Miska ini masih bisa merespon dengan melirik ataupun berkedip lah. Kali ini beliau udah benar-benar gak bisa berkomunikasi lagi. Sejak saat itu setiap hari diadakan pengajian untuk membaca surat Yasin di rumahnya. Keluarganya di Jawa yang mendengar tentang kondisi Tante Miska menyarankan untuk berobat di sana aja. Karena di Jawa juga masih banyak keluarga yang bisa membantunya dan banyak opsi-opsi pengobatan yang belum pernah dicoba. Setelah suami dan anak-anaknya ini berdiskusi nih, dengan keikhlasan anak-anak dan keluarga yang ada di sana, akhirnya Tante Miska ini dibawalah ke Jawa di awal tahun 2017. Anak-anaknya ini udah gak banyak berharap karena bertahun-tahun kondisi Tante Miska sama sekali gak ada perubahan. Jadi andaikan umur beliau gak panjang nih dan menutup usianya di Jawa, keluarga yang ada di Sumatera udah mengikhlaskannya. Di sini cerita berdasarkan sudut pandang Yono. Di Jawa, Tante Miska dan suaminya tinggal di rumah kakeknya Yono, yang jaraknya cuma sekitar 250 meter dari rumahnya Yono. Awal ketemu Tante Miska, Yono ini kaget banget. Karena kondisinya udah bener-bener kayak mayat hidup. Beda banget sama terakhir kali Yono ketemu beliau. 3 hari pertama di Jawa nih, gak ada kejadian-kejadian aneh. Kondisi Tante Miska ini masih sama. Untuk pengobatan belum diputuskan karena masih menimbang beberapa opsi yang disarankan oleh keluarganya. Dan kondisi suaminya pun masih sakit pada waktu itu karena kelelahan setelah perjalanan jauh dari Sumatera ke Jawa. Di rumah kakeknya Yono sekarang gak pernah sepi karena keluarganya ini selalu bergantian datang untuk berjaga-jaga takut ada kejadian yang gak diinginkan. Sedangkan kondisi di rumah itu selain Tante Miska dan suaminya, cuma ada kakeknya Yono aja yang udah tua, tapi masih sehat. Sore hari, pada hari ketiga, setelah maghrib, Bulik menggedor pintu rumah Yono nih, dan menyuruh ayahnya untuk segera ke rumah kakeknya. Beliau bilang kalau Tante Miska ini kesurupan. Dan gak pakai lama nih, Yono, ibunya dan ayahnya langsung ke rumah kakeknya. Oh ya, jadi ayahnya Yono ini bisa menenangkan orang yang kesurupan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi cuma bisa sebatas itu. Dan sesampainya di rumah kakeknya nih, dari luar udah kedengar suara laki-laki yang mengerang. Mereka pun langsung masuk ke dalam. Ternyata yang mengerang itu adalah Tante Miska. Tante Miska ini terus mengamuk dan memberontak. Dan beliau dipegang oleh 5 orang nih. Dan ayahnya Yono langsung memegang kepalanya sambil membacakan doa-doa. Gak berselang lama,
Alhamdulillah Tante Miska udah mulai melemas lah dan udah bisa dibaringkan di tempat tidur. Mereka pun masih berjaga-jaga di rumah kakeknya. Dan sehabis sholat isya, Tante Miska kesurupan lagi dan beliau ngomong pakai bahasa Sunda. Ayahnya Yono pun kembali membacakan doa-doa hingga akhirnya Tante Miska bisa kembali tenang. Sekitar jam 9 malam, Yono dan ibunya pun pulang, tapi ayahnya menginap di rumah kakeknya untuk menemani dan berjaga-jaga. Siang harinya, ayahnya Yono dan suaminya Tante Miska ini mendatangi salah satu tempat pengobatan yang gak terlalu jauh dari desanya. Cuma beda kecamatan aja. Yang mengobati namanya Pak Rahmat. Beliau ini gak mematok tarif pengobatan dan bayarnya itu seikhlasnya. Karena itulah banyak pasien yang berobat di tempat beliau, bahkan banyak dari orang-orang jauh. Setelah mereka menemui Pak Rahmat, beliau menyarankan pengobatan dilakukan malam hari di atas jam 9. Selain supaya di tempat Pak Rahmat ini udah sepi pasien, pengobatan juga bisa dilakukan lebih hikmat. Singkat cerita akhirnya mereka pulang dulu dan balik lagi ke sana jam setengah 9 malam. Kali ini Yono dan ibunya ikut ke sana. Di salah satu ruangan, Pak Rahmat ini mulai melakukan pengobatannya. Di situ cuma Tante Miska dan suaminya aja. Jadi Yono, ibunya dan ayahnya disuruh agak menjauh nih. Jadi Yono ngelihat proses pengobatan dari jarak sekitar 8 meteran lah. Tapi masih dalam satu ruangan yang sama juga. Karena Pak Rahmat nggak ngebolehin ngelihat terlalu dekat. Jadi cuma suaminya aja yang diperbolehkan duduk di samping Tante Miska. Posisi Tante Miska ini dibaringkan. Dan terlihat Pak Rahmat memegang jempol kakinya. Lalu berpindah ke bagian perut, ke bagian dada, dan ke bagian kepalanya Tante Miska. Habis itu, Pak Rahmat membisikkan sesuatu ke telinganya Tante Miska. Dan seketika itu, beliau langsung kejang-kejang ringan beberapa menit dan kemudian pingsan. Pak Rahmat terus ngomong agak keras nih, kalau beliau akan membedah perut Tante Miska. Dan beliau pun pergi ke belakang untuk mengambil sesuatu. Cukup lama mereka menunggu, sekitar setengah jam Pak Rahmat baru balik lagi dengan membawa air putih segelas dan mangkok. Yono ini makin bingung nih, kok yang dibawa cuma mangkok sama segelas air. Dan proses pun dimulai. Karena posisi Yono agak jauh, sepenglihatannya Pak Rahmat ini cuma mengepalkan tangan kanannya itu di atas pusar Tante Miska. Entah menyedot atau meniup dengan suara agak keras. Dan gak berselang lama nih, di genggaman tangan kanan Pak Rahmat ini terlihat banyak paku yang mencuat. Paku-paku itu mulai dikumpulkan di mangkok. Dan Pak Rahmat mengulang proses yang sama sampai beberapa kali. Percaya gak percaya, ini tuh beneran nyata. Dan setelah proses pembedahan selesai, Pak Rahmat mengajak suami Tante Miska untuk berbicara empat mata di ruangannya. Karena pembicaraannya agak sensitif dan rahasia, jadi nggak semua anggota keluarga boleh tahu. Yono pun coba memberanikan dirinya mendekati mangkok yang udah dipenuhi paku-paku tadi. Yono ini cuma bisa beristighfar dan bergidik ngeri. Setelah dihitung, jumlah pakunya itu ada 214. Di antaranya banyak yang udah keropos dan patah menjadi bagian kecil-kecil. Ada juga paku yang kelihatannya masih baru. Dan ada satu paku yang ukurannya paling besar dan berwarna hitam. Singkat cerita nih, mereka pun pulang. Mereka baru sampai rumah kakeknya sekitar jam 12 malam. Di ruang depan ayahnya Yono berbincang dengan suami Tante Miska. Ngebahas hal rahasia yang tadi dibicarakan dengan Pak Rahmat. Ternyata Pak Rahmat bilang bahwa di sana di tempat Tante Miska dan suaminya dulu ada orang yang iri dengan kesuksesan mereka. Orang itu berkedok membantu, tapi sebenarnya ingin menghancurkan keluarganya.
Dilihat dari jenis kiriman santetnya ini merupakan kiriman santet dari orang Sumatera. Karena di Jawa kebanyakan dukun gak akan memakai cara itu. Tujuannya bukan untuk membunuh, tapi untuk menyiksa korbannya. Pak Rahmat ngasih tahu nih ciri-ciri orangnya. Dan suami Tante Miska langsung tahu siapa pelakunya. Pak Rahmat pun menyuruh dalam jangka waktu seminggu mereka untuk balik lagi. Karena santet yang ditanamkan itu paku raja dan ratu. Sehingga setelah bertahun-tahun paku tersebut telah beranak pinak. Sedangkan pada pembedahan pertama baru ditemukan paku ratu. Paku rajanya masih belum ditemukan. Itu pun sengaja emang belum diambil lah. Karena takut tubuh Tante Miska ini gak kuat kalau sekaligus diambil. Selama seminggu pasca pembedahan, kondisi Tante Miska ini semakin memburuk. Beliau selalu kerasukan setiap hari. Gak cuma itu. Efeknya selama seminggu itu, hewan-hewan peliharaan gak pernah tenang. Kayak ada yang mengganggu, pokoknya berisik banget lah. Mereka ini cukup kewalahan untuk menjaga Tante Miska siang dan malam. Ketika suaminya Tante Miska mendapatkan telepon nih dari anaknya yang dari Sumatera. Anak ini cerita kalau tetangganya beberapa hari yang lalu bertemu dengan Pak Bimo. Dan Pak Bimo ini sempat menanyakan keberadaan Tante Miska dan kenapa udah gak pernah berobat sama dia lagi. Dan tetangganya pun ngejawab kalau sekarang Tante Miska ini dan suaminya lagi berobat di Pulau Jawa. Sampailah pada waktu yang telah dijadwalkan untuk pembedahan kedua. Mereka berangkat ke rumah Pak Rahmat malam hari seperti sebelumnya. Di sana mereka bercerita telah mendapatkan beberapa gangguan sejak pembedahan pertama. Dan ternyata Pak Rahmat pun ikut diganggu oleh si pelaku santet tersebut. Jadi menurut Pak Rahmat nih, pelakunya itu gak terima kalau Tante Miska diobatin. Jadi sebisa mungkin dia mau ngebuat kondisi Tante Miska ini semakin parah dan menghalangi semua yang membantunya. Tapi kata Pak Rahmat gak apa-apa. Yang penting masing-masing dari mereka tetap berdoa dan mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Oh ya, di pembedahan kedua ini didapatkan 54 paku lagi. Dan alhamdulillah salah satunya adalah paku raja telah berhasil diambil. Dan Pak Rahmat menyarankan untuk dilakukan pengajian setiap malam di rumah kakeknya Yono selama sebulan atau lebih untuk menghalangi segala hal-hal buruk. Karena mereka nggak akan tinggal diam, pasti akan semakin gencar mengirimkan hal-hal negatif lagi. Mereka pun menuruti saran dari Pak Rahmat, tapi nggak ada yang berubah. Walaupun mereka melakukan pengajian setiap malam, Tante Miska masih tetap kesurupan. Di lain waktu saat kondisi Tante Miska normal, kesehatannya pun sama seperti sebelumnya, cuma bisa berbaring dan belum bisa berbicara. Akhirnya suami Tante Miska mencari opsi pengobatan lainnya. Kali ini Tante Miska berobat dengan anak indigo. Kenapa disebut pengobatan dengan seorang indigo? Karena ada seseorang yang bernama Mas Wan, tetangga desa yang punya suatu kelebihan, bisa melihat sesuatu yang goib. Mas Wan ini umurnya sekitar 30 tahunan, belum menikah, dan dia tinggal di rumah joglo kuburan. Kalian tahu nggak kalau rumah yang ada di tengah-tengah kuburan yang biasanya dipakai buat menyimpan keranda dan peralatan kubur lainnya. Nah, dia itu tinggal di situ bukan karena nggak punya rumah. Dan dia itu anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia emang punya kelainan fisik, yaitu telapak tangannya ini menengkuk ke dalam dan gak bisa berbicara normal, lebih tepatnya tunarungu. Dulu sewaktu kecil, Mas Wan ini sering dibully teman-temannya karena keadaan fisiknya itu. Jadi dari kecil Mas Wan sering sembunyi di rumah joglo kuburan itu, tapi baru benar-benar tinggal di sana setelah dewasa. Anak-anak kecil sering menyebut Mas Wan ini gila. Padahal sebenarnya sama sekali enggak. Dia itu cuma memiliki kelainan fisik dan pemikirannya pun kayak orang biasa. Tapi nggak punya ambisi dan nafsu dunia aja. Mulai tersebarnya kabar Mas Wan ini bisa mengobati orang lain. Sekitar 3 tahun lalu,
Awalnya dia mengobati keluarganya sendiri yang ketempelan. Lama-lama banyak orang dari luar desa yang meminta bantuan Mas Wan. Dan kabar baiknya, setiap orang yang meminta tolong ke Mas Wan pasti mempunyai perkembangan. Dari situlah namanya mulai dikenal orang. Pengobatan dengan Mas Wan ini dimulai awal puasa tahun 2018. Siang itu, awal pertama kali datang, begitu turun dari motor dan sampai di dalam rumah, yang keluar dari mulut Mas Wan ini cuma astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pokoknya Mas Wan ini terus-terusan beristighfar dan pandangannya itu aneh banget. Dia tuh celingak-celinguk kayak orang yang ketakutan. Mas Wan pun mulai berjalan untuk mengelilingi rumah nih. Dari ruang depan, tengah, sampai dapur. Dan dia terus membaca doa-doa dengan membawa tasbih. Saat dia mulai memasuki kamar Tante Miska, dia ini kembali beristighfar tanpa henti. Dan dia pun duduk di bawah kasur sambil memegang tangan Tante Miska dan membacakan beberapa doa. Tangan Mas Wan dan tangan Tante Miska ini terus bergetar hebat nih. Setelah sekiranya setengah jam, Mas Wan selesai membacakan doa-doa, dia kembali ke ruang depan. Dan mereka mulai menanyakan bagaimana kondisi Tante Miska. Komunikasi dengan Mas Wan ini memakan waktu hampir 1 jam. Karena apa yang disampaikan Mas Wan ini banyak yang mereka nggak paham. Jadi mereka harus berkali-kali meminta Mas Wan untuk mengulang apa yang dia katakan. Walaupun Mas Wan udah menjelaskan dengan gestur tubuhnya nih dan menunjuk-nunjuk, komunikasi tetap aja memakan waktu lama. Jadi singkatnya, yang bisa ditangkap dari omongan Mas Wan kayak gini nih kurang lebih. Katanya di depan rumah, di dalam rumah, dan di kamar itu banyak banget makhluk-makhluk goib. Jenisnya pun macem-macem. Dan di kamar Tante Miska itu ada banyak makhluk yang memegangi beliau. Mulai dari tangan, kakinya, dan seluruh badan. Bahkan ada yang menyekap mulut Tante Miska. Makanya dia itu gak bisa berbicara. Dan yang menyebabkan Tante Miska kesurupan. Karena makhluk-makhluk yang megangin beliau itu masuk ke badannya. Dan kalau udah masuk satu, yang lainnya pun ikut masuk juga. Makanya kalau Tante Miska kesurupan itu kuat banget. Ya karena yang ngerasukin gak cuma satu. Kata Mas Wan, semua yang berada di rumah harus ikut membentengi diri. Jangan sampai kena senggol makhluk-makhluk yang ada di sana. Sholat harus tetap dijaga dan harus selalu ada lantunan ayat-ayat Al-Quran di rumahnya. Lalu Mas Wan memegangi tangan mereka satu persatu nih. Entah untuk apa. Atas saran dari Mas Wan. Mulai hari itu, setiap selesai sholat tarawih, selalu diadakan pengajian. Dan Mas Wan pun selalu datang. Beberapa hari setelah Mas Wan rutin mengobati Tante Miska, dia ngelihat ada benang merah nih di badannya. Dan itu harus dicabut. Tapi gak bisa sembarangan dicabut. Karena nyawa Tante Miska taruhannya. Jadi Mas Wan akan memilih kapan waktu yang dianggap tepat untuk mencabut benang tersebut. Beberapa hari kemudian, akhirnya ditentukan bahwa benang akan dicabut pada malam takbiran. Dari sekian pengobatan dengan Mas Wan inilah yang terbukti paling efektif. Kondisi Tante Miska ini mulai berangsur-angsur membaik. Tangan dan kakinya ini udah mulai bisa bergerak sendiri dan mulai bisa berbicara walaupun suaranya masih pelan. Mas Wan pun menyarankan agar Tante Miska ini sering-sering dibawa jalan-jalan keluar rumah dan menyuruh tante dimanapun harus selalu berzikir. Singkat cerita, sampailah di malam takbiran. Mas Wan ini udah bersiaga di rumah. Dia menyuruh orang-orang rumah untuk mengaji di ruang tengah. Sementara dia melakukan pengobatan di dalam kamar. Di kamar itu cuma Mas Wan dan Tante Miska aja. Saat itu mereka kurang begitu tahu gimana prosesnya karena mereka itu di ruang tengah. Dan setelah Mas Wan keluar dari kamar,
dia langsung menunjukkan benangnya itu, yang berarti benangnya udah berhasil dicabut. Mereka semua pun mengucap syukur alhamdulillah, dan keadaan Tante Miska malam itu tenang banget dan bisa tidur nyenyak. Allahu Akbar, Keesokan harinya, keluarga mereka nih kaget banget ngelihat Tante Miska ikut sholat Id di lapangan. Pokoknya alhamdulillah banget nih, Tante Miska udah bisa jalan walaupun masih harus dipapah. Ngelihat Tante Miska bisa bangun aja tuh udah ngebuat keluarga mereka bahagia. Sejak saat itu Mas Wan udah gak pernah lagi mengunjungi Tante Miska. Dia cuma berpesan untuk terus melakukan pengajian walaupun keadaan Tante Miska udah membaik, dan mewajibkan Tante Miska untuk terus berzikir. 2 bulan pasca Idul Fitri, keadaan Tante Miska udah semakin membaik. Karena itu suaminya berpikir Tante Miska udah sembuh, maka pengajian pun udah gak dilakukan lagi. Tapi dari situlah bermulai lagi kejadian-kejadian aneh. Tante Miska mulai kerasukan lagi, bahkan suaminya juga pernah kerasukan. Akhirnya mereka meminta bantuan ke Mas Wan lagi. Tapi kali ini Mas Wan gak mau datang ke rumahnya lagi. Karena dia sebelumnya udah berpesan untuk terus melakukan pengajian dan berzikir. Tapi malah gak menuruti pesannya itu. Mereka gak lantas putus asa karena penolakan pertama. Mereka terus mencoba meminta bantuan Mas Wan lagi. Tapi entah kenapa Mas Wan selalu menolaknya. Ada yang bilang kalau Mas Wan menolak dimintai bantuan artinya dia udah gak bisa ngebantu lagi. Dalam artian orang yang meminta bantuan ini sebentar lagi akan meninggal. Tapi entahlah, mereka gak tahu alasan sebenarnya apa. Mas Wan menolak membantu Tante Miska lagi. Semakin lama keadaan Tante Miska kembali seperti semula lagi. Mulai gak bisa berjalan dan berbicara lagi. Warga mereka udah pergi ke sana ke sini untuk pengobatan, tapi hasilnya masih nihil. Sampai akhirnya di bulan Maret tahun 2019, suami Tante Miska memutuskan untuk berobat ke salah satu ustadz di daerah Bantul. Awalnya banyak tetangga yang menyarankan untuk berobat dengan ustadz ini. Jadi ustadz ini udah sering banget tampil di TV. Tanpa menyebut nama beliau pasti kalian udah banyak yang tahu ya. Karena banyak pasien yang bisa sembuh setelah berobat beberapa kali dengan beliau, dan pengobatannya pun gratis. Akhirnya suami Tante Miska membawanya ke sana. Tempat tinggal ustadznya ada di Jogja. Tapi setelah mencari-cari info untuk bisa berobat dengan ustadz tersebut, mereka harus mendaftar dulu lewat adminnya. Dan diarahkanlah mereka dengan salah satu admin di kantor yang di daerah Bantul. Mulailah mereka berkomunikasi dengan admin tersebut dan diarahkan untuk datang langsung ke kantor ustadznya untuk dijelaskan bagaimana metode pengobatan serta administrasinya. Pertama kali ke kantor, cuma Pak Lik dan Bu Lik aja yang datang. Setelah bertemu dengan adminnya, ternyata ditawarkan beberapa opsi biayanya. Untuk pengobatan yang gratis, jadwal pengobatan dengan beliau akan dilakukan 1 tahun setelah mengisi form pendaftaran. Untuk yang bayar 15 juta, jadwal pengobatan 3 bulan setelah pendaftaran. Dan untuk yang bayar 25 juta, akan dijadwalkan dalam waktu dekat dalam hitungan hari. Harga tersebut belum termasuk obat. Setelah mengetahui rincian biaya tersebut, awalnya suami Tante Miska ini agak berat karena dia mengira pengobatannya akan gratis. Tapi setelah ngedengar cerita Pak Lik dan Bu Lik yang di sana bertemu dengan beberapa keluarga pasien dan mereka saling bertukar cerita, ternyata banyak yang benar-benar sembuh. Akhirnya suaminya Tante Miska ini membulatkan tekadnya untuk mencari pinjaman uang. Sebenarnya beliau masih mempunyai beberapa tanah di Sumatera. Selama ini pun untuk kehidupan sehari-hari di Jawa masih mengandalkan uang hasil panen dari Sumatera. Walaupun hasilnya udah gak sebanyak dulu. Kalaupun harus mengumpulkan uang senilai itu akan memakan waktu. Jadi suaminya itu berniat akan menjual sebagian tanahnya di sana untuk membayar pinjamannya itu. Setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi,
berangkatlah mereka untuk bertemu dengan sang ustadz. Pengobatannya ini nggak ada yang aneh seperti ruqyah biasa aja. Cuma dibacakan bermacam-macam doa. Terus Tante Miska ini direbahkan, didudukan, berdiri, dan sambil terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Pengobatan berjalan kurang dari 1 jam. Mereka pun di sana disuruh merekam suara sang ustadz. Jadi ketika di rumah nanti, doa ini wajib sering diputarkan ke Tante Miska sehabis sholat. Sepulangnya dari pengobatan dengan ustadz tersebut, keadaan Tante Miska ini semakin hari semakin membaik. Walaupun perubahannya nggak terlalu drastis. Dan sejak terakhir pengobatan dengan Mas Wan, ketika Tante Miska sakit lagi, mereka nggak pernah putus melakukan pengajian. Ya walaupun 2 bulan terakhir yang mengaji cuma beberapa orang dari keluarganya aja. Ditambah setiap hari selalu diputarkan doa-doa dari ustadz tersebut. 2 mingguan setelah itu, mereka itu udah merasa lega. Karena raut wajah Tante Miska ini terlihat udah sumringah banget. Dan banyak tetangga yang datang menjenguk juga bilang kalau wajah Tante Miska ini udah kelihatan sehat dan pertanda mau sembuh. Bahkan sehari sebelum meninggal, sore harinya Tante Miska masih duduk-duduk santai bersama keluarga di teras rumah sampai mau maghrib. Keluarga benar-benar gak menyangka ternyata umur Tante Miska cuma sampai sini aja. Dan Tante Miska meninggal dunia. Tapi seenggaknya mereka, pihak keluarga udah berusaha ikhlas. Mereka udah berusaha melakukan yang terbaik untuk pengobatan Tante Miska. Walaupun hasilnya belum maksimal. Jadi udah gak ada penyesalan di keluarga mereka. Karena segala jalan pengobatan telah mereka coba. Akhirnya Tante Miska pun dimakamkan di Jawa. Sebenarnya suaminya Tante Miska mau menunggu anaknya yang dari Sumatera sebelum memakamkannya. Tapi karena adat di kampung sana, kalau jenazah harus segera dikebumikan setelah meninggal. Jangan sampai diinapkan, apalagi meninggalnya waktu pagi. Akhirnya beliau merelakan istrinya untuk dikebumikan secepatnya. Malam pertama setelah Tante Miska meninggal, banyak keluarga yang menginap di rumah kakeknya Yono. Mereka ini tidur bersama di ruang tengah di depan bekas kamar Tante Miska. Mereka sengaja menginap di sana untuk menemani kakek dan suaminya Tante Miska supaya nggak merasa kesepian. Dan lagi pula di sana nggak ada perempuan. Takut kalau ada pelayat datang jadi repot. Jadi Yono, ibunya, Bulik, dan saudara lainnya itu yang totalnya 4 orang perempuan, mereka berinisiatif untuk menginap di sana. Layaknya rumah berduka lain nih, sampai malam suasana rumah ini masih ramai. Masih banyak tetangga dan saudara jauh yang datang setelah pengajian. Tapi jam 1 dini hari, suasana udah mulai sepi. Yono saat itu susah tidur karena bawaannya takut aja. Yono tidur di barisan paling kanan nih, di depan pintu kamar almarhumah Tante Miska persis. Dia tidur menghadap pintu, dan kondisi pintunya itu tertutup. Sekitar jam 2 pagi, Yono ini baru mulai mengantuk. Tapi setiap mau tidur lelap, dia tuh selalu kebangun nih kalau ngedengar suara. Pas dia bangun untuk kesekian kalinya, pintu kamar almarhumah Tante Miska kebuka setengah. Keadaan kamarnya itu gelap karena lampunya dimatiin. Dia coba untuk menutup pintunya nih. Dan pas Yono mau menarik gagang pintunya, di depan lemari dia ngeliat ada bayangan yang hitam dan besar banget. Di situ dia langsung lari nih ke ruang depan nih, melompatin barisan orang-orang yang lagi pada tidur. Padahal biasanya Yono paling gak peka sama hal-hal kayak gitu. Dan besoknya di minggu pagi, sehari setelah kepergian Tante Miska, Yono ikut bantu bersih-bersih rumah kakeknya. Posisi dia lagi nyapu di ruang tengah. Jadi tradisi di kampungnya itu, kalau ada anggota keluarga meninggal, kamarnya itu harus dibongkar. Entah dibongkar untuk dialih fungsikan, atau cuma sekedar dibongkar untuk memperluas ruangannya. Tapi kebanyakan warga di kampung pasti ngelakuin hal itu.
Nah, di bekas kamar almarhumah Tante Miska ada Pak Lik yang lagi ngangkatin perabotan berat nih untuk dikeluarkan. Dan tiba-tiba Pak Lik ini teriak. Karena penasaran, Yono coba nyamperin. Dan belum sempat masuk kamar, di depan pintu ini ada sekelebat yang lari dari arah kamar Tante Miska dan keluar ke arah pintu depan. Dan dia pun kaget nih karena hampir nabrak kakinya. Jadi yang lari itu sekilas mirip kucing yang warnanya hitam pekat, tapi ukurannya lebih besar dari kucing biasanya. Dan Yono langsung nanya ke Pak Lik, sebenarnya tadi itu yang lewat apa? Kata Pak Lik, itu kayaknya anjing hitam yang tiba-tiba keluar dari kolong tempat tidur pas beliau mau mengambil kerdus. Tapi menurut Yono nih, yang dilihat itu bukan anjing, melainkan kucing hitam yang ukurannya emang lebih besar. Dan kakeknya yang tadinya duduk-duduk di teras depan rumah langsung masuk dan nanya ke mereka berdua, kucing itu dari mana? Dan mereka ngejawab kalau itu dari kolong tempat tidur. Tapi kakeknya ngerasa aneh, kenapa bisa ada kucing di situ? Padahal kakeknya nggak melihara kucing dan belum pernah melihat tetangga-tetangga sekitar yang punya kucing dengan warna hitam. Jadi intinya nih, mereka semua nggak pernah lihat kucing itu sebelumnya. Dan masih heran kenapa bisa ada kucing dari kamar almarhumah Tante Miska. Ada juga beberapa saran sebenarnya dari seseorang warga kampung sini. Katanya baju-baju peninggalan orang yang pernah terkena santet itu harus dibakar, jangan disimpan. Katanya Pak Mali bisa mendatangkan hal-hal buruk. Tapi sampai sekarang nih, baju almarhumah masih disimpan karena anaknya nggak ngizinin untuk dibakar. Kata anaknya buat kenang-kenangan dan bakal dibawa pulang ke Sumatera. Setelah pengajian Yasin di hari kedua, suami almarhumah bercerita kalau beberapa hari sebelum Tante Miska meninggal, dia sempat bermimpi. Dalam mimpinya itu, Tante Miska dan suaminya ini lagi berada di sebuah pasar tradisional nih. Entah pasar mana, karena dia juga nggak begitu familiar dengan tempatnya. Di luar pasar itu tuh rame banget. Tapi pas dia masuk ke lorong pasar, yang berjalan di lorong itu cuma mereka berdua aja. Di kanan kirinya itu riuh suara penjual menjajakan makanan. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan. Tante Miska terus narik suaminya untuk ke salah satu penjual makanan di sebelah kiri untuk mencicipi makanan. Dari jauh makanannya itu kelihatannya enak banget. Semacam kue-kue pasar gitulah. Dan ketika suaminya mengambil salah satu kue dan hendak memakannya nih, tiba-tiba keluar belatung dari kue itu. Dan lama-lama kuenya pun berubah menjadi tanah yang penuh dengan belatung. Beliau sontak membuang tanah yang ada di tangannya itu. Dan dia ngelihat istrinya itu tetap memakan makanan itu. Semua jajanan di atas meja yang tadinya kue-kue berubah menjadi gundukan tanah kecil-kecil yang penuh belatung. Beliau berusaha menyeret istrinya nih untuk keluar, tapi tubuhnya udah terpaku dan berat banget untuk menyeretnya. Dan seketika itu, beliau ngerasa ada yang merayap di kakinya. Pas dia lihat, ternyata itu adalah ular yang mau melilit kakinya. Karena kaget beliau pun langsung lari meninggalkan istrinya di belakang. Kurang lebih mimpinya tuh kayak gitu. Dan mereka gak ada yang tahu makna dari mimpi tersebut. Mungkin kalian ada yang ngerti apa maksud dari mimpi itu. Tapi entahlah, mungkin itu cuma sebatas bunga tidur aja. Kita sedikit flashback ke belakang. Semasa Tante Miska ini masih sehat. Dulu di tahun 2000-an awal, keluarga Tante Miska ini sering pulang ke Jawa. Setahun itu bisa 3 kali lah. Dan mereka pun membawa mobil. Dulu Yona ini masih kecil. Dalam ingatan dia itu, kalau Tante Miska sama suaminya itu baik banget. Setiap ketemu selalu ngasih uang jajan. Dan gak pelit sama makanan. Dan sering mengajak jalan-jalan naik mobilnya.
Di tahun itu di desanya masih belum ada yang punya mobil. Yang ada cuma mobil-mobil angkot aja. Jadi dulu itu bisa naik mobil pribadi aja udah wah banget lah. Dalam bayangan Yono, keluarga Tante Miska itu baik banget. Udah sukses, kaya, baik, dan gak sombong. Awalnya mereka cuma tahu kalau Tante Miska ini sakit menahun yang gak kunjung sembuh aja. Dan baru tahunya setelah suami Tante Miska udah putus asa dengan pengobatan di sana yang gak kunjung sembuh. Yang mereka tahu dari awal, suami Tante Miska adalah sosok suami yang setia dan mengusahakan apapun untuk kesembuhan istrinya. Oh ya, suami Tante Miska kita panggil aja namanya Om Gino. Yono juga awalnya nggak tahu polemik seperti apakah yang sebenarnya dihadapi oleh keluarga Tante Miska ini dan bagaimana kehidupan asli mereka di Sumatera. Sampai Om Gino sendiri yang menceritakan. Beliau terbilang sangat sukses karena dia bermula dari seorang transmigran biasa, tapi bisa mengembangkan perkebunannya sampai berhektar-hektar. Selain itu, dia juga punya bisnis di bidang transportasi. Dia punya travel Jawa Sumatera. Tapi ternyata gak disangka-sangka Om Gino bisa sukses secepat itu usahanya karena dia membeli jimat yang katanya berfungsi untuk melancarkan semua usaha. Jadi usaha apapun yang dijalani oleh beliau akan selalu sukses. Sejak muda Om Gino emang udah akrab nih dengan jimat-jimat. Entah jimat pesugihan, jimat pengasihan, entah apalah itu lainnya. Makanya ketika dia di Jawa bertemu dengan Parasman, dia akrab banget dan gampang terkena bujuk rayu. Secara mereka sama-sama penggemar jimat. Oh ya, nanti kalian bakal tahu Parasman itu siapa. Saat kesuksesannya dulu, Om Gino dan Tante Miska itu loyal banget orangnya. Pernah ada temennya Om Gino yang nawarin jimat dengan harga puluhan juta. Itu langsung dia beli. Ada yang nawarin lagi nih, dia beli lagi. Dan selalu kayak gitu. Sulit untuk keluar dari pusaran jimat itu karena mayoritas teman-temannya dan kerabat Om Gino itu adalah pemuja jimat. Dalam artian gak ada orang yang gak punya jimat di sana pada saat itu. Dalam kesuksesannya itu, Om Gino mengaku pernah menjalin hubungan dengan wanita lain dan hampir menikahinya. Tapi beliau disadarkan oleh anaknya dan atas musibah yang menimpa Tante Miska itu. Bukan tanpa alasan ya, Om Gino menjalin hubungan dengan wanita yang ternyata masih satu desa itu. Sebut aja namanya Mbak Hayati. Om Gino ngerasa kalau Tante Miska udah gak kaya dulu lagi. Dia cuma gemar membeli barang-barang mahal dan memamerkan kepada teman-temannya. Udah gak pernah masakin Om Gino lagi. Intinya setelah mempunyai banyak uang, keharmonisan di keluarga mereka justru hilang. Tante Miska udah sibuk nih dengan kesenangannya. Hingga akhirnya Om Gino pun pergi mencari kesenangan dengan wanita lain. Beberapa tahun berlalu dengan kondisi seperti itu. Sampai di tahun 2005, Tante Miska mulai berobat ke Pak Bimo. Yang merekomendasikan pengobatan ke Pak Bimo ternyata adalah Mbak Hayati. Dengan dalih, daripada berobat ke dokter, mending ke dukun aja bisa langsung sembuh. Mahal dikit gak apa-apa lah. Oh ya, Mbak Hayati ini adalah seorang janda beranak satu. Dan beliau ini dari keluarga biasa aja. Yang mencukupi semua kebutuhan sehari-harinya. Dan anaknya adalah Om Gino. Om Gino ini gak pernah berpikir perkenalan dirinya dengan Pak Bimo ternyata adalah rencana untuk membuat Tante Miska sakit. Om Gino ini berpikir itu adalah bentuk kepedulian Mbak Hayati terhadap keluarganya aja. Tapi Om Gino lupa, sifat wanita itu tentu gak akan mau berbagi laki-laki yang ia sukai dengan wanita lain. Kalau bisa menguasai sepenuhnya, kenapa harus berbagi? Tapi intinya, Mbak Hayati ini emang sejak awal punya tujuan jahat ke Tante Miska. Kalian tahu kenapa? Ya, betul. Karena dia cemburu. Om Gino sebenarnya gak pernah berniat untuk menikahi Mbak Hayati. Sejak awal menjalin hubungannya itu, Om Gino udah ngasih komitmen. Dia cuma mencukupi kehidupan Mbak Hayati layaknya seorang istri, tapi nggak harus menikah. Om Gino pun nggak pernah berniat untuk menceraikan Tante Miska, karena dia inget nih sama anaknya dan dia nggak mungkin untuk menyakitinya. Jadi Mbak Hayati menyuruh Pak Bimo
untuk menyantet Tante Miska agar meninggal dan Bahayati bisa menikah dengan Om Gino. Tapi Pak Bimo justru memanfaatkan keadaan untuk mengeruk hartanya Om Gino nih. Karena dia tahu kalau Om Gino adalah orang yang kaya. Om Gino mengakui dia memulai hubungan dengan Bahayati itu sejak tahun 2004. Awal pertemuannya itu ketika mengunjungi rumah salah satu mandornya, yaitu Pak Rasman. Bahayati ini adalah keponakan dari Pak Rasman yang waktu itu baru datang dari Malang, Jawa Timur setelah cerai dengan suaminya. Dan setelah pertemuan itu, Om Gino mengakui dia selalu terbayang-bayang nih dengan Bahayati. Dan gak butuh waktu lama untuk Om Gino bisa mendekati Bahayati. Karena Bahayati dengan senang hati nih menerima Om Gino walaupun statusnya udah punya istri dan anak. Sejak beberapa bulan kedekatan mereka, Bahayati mulai merayu Om Gino untuk menikah siri dengannya. Tapi Om Gino gak mau. Dan di tahun 2005, ketika Bahayati ini mengetahui kalau Tante Miska beberapa kali berobat ke dokter karena penyakit TBC, disitulah dia memanfaatkan situasi dengan menyuruh Om Gino mendatangi seorang dukun, yaitu Pak Bimo, dengan dalih berobat TBC. Padahal Pak Bimo udah dibayar sama Bahayati untuk menyantet Tante Miska supaya cepat meninggal. Entah harus marah atau malah bersyukur karena pengkhianatan Pak Bimo menjadikan umur Tante Miska ini lebih panjang lah. Nyatanya Pak Bimo nggak langsung menyantet Tante Miska agar langsung meninggal. Dia cuma membuat penyakit supaya Tante Miska ini sering berobat dan Pak Bimo bisa menguras harta mereka. Awalnya Om Gino sama sekali nggak ada pikiran kalau itu adalah ulah mereka berdua. Karena emang setelah melakukan pengobatan di Pak Bimo, kondisi Tante Miska ini selalu membaik. Makanya Om Gino nggak mau ambil pusing lah atau mikir aneh-aneh. Om Gino melakukan kewajibannya mengurus Tante Miska selama sakit. Tapi Om Gino juga tetap melanjutkan hubungannya dengan Bahayati. Sampai di tahun 2014, Om Gino baru menyadarinya. Dan saat itu kondisi Om Gino udah jauh berbeda. Usaha travelnya udah bangkrut dan lahan sawitnya juga udah banyak yang dijual. Akhirnya semuanya ada titik terang. Ternyata orang yang menyantet Tante Miska adalah Bahayati, selingkuhannya dari Om Gino. Dan dukun yang menyantetnya itu adalah Pak Bimo. Nah, itulah cerita santet dari Sumatera. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Tulis di komen ya. Jujur ya, sepanjang gue nyeritain kisah ini, itu tuh bener-bener merinding banget. Gue gak bisa ngebayangin nih gimana kesiksanya Tante Miska selama 13 tahun disantet. Wah parah, itu parah menurut gue. Yaudah kita doakan bareng-bareng Tante Miska, semoga beliau ditempatkan di surganya Allah. Amin. Jadi yang gue tangkap dari kisah ini nih, apa yang bakal kita tanam itulah yang bakal kita petik. Dan di balik santet itu ada sebab akibat. Kira-kira seperti itu. Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor, yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau baca langsung versi tulisan dari cerita ini, kalian bisa langsung ke link yang udah gue taruh di deskripsi juga. Oh ya, buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan selalu nontonin video-video Shift 2 Malam. Dan yang belum subscribe nih, bisa langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali Shift 2 Malam upload video terbaru. Sekian dari segmen baper kali ini. Ambil hal-hal positifnya aja dan buang negatifnya. Jadiin pelajaran buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gua Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.